Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi untuk pembelajaran IPA. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan, di mana sebelumnya kemarin kalian sudah belajar mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan masih membahas sistem perkembangbiakan tumbuhan. Namun kita akan membahas untuk tumbuhan Gymnospermae, tumbuhan paku, tumbuhan lumut, serta nanti kita akan menjelaskan sedikit teknologi reproduksi pada tumbuhan. Baik anak-anak, ini adalah tujuan pembelajarannya yang telah tadi Ibu sampaikan di awal, bahwa hari ini kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae, perkembangbiakan tumbuhan paku, perkembangbiakan tumbuhan lumut, dan macam-macam teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama anak-anak, untuk perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Nah, sebelumnya kalian harus mengenal dulu tumbuhan Gymnospermae itu tumbuhan yang seperti apa. Nah, tumbuhan Gymnospermae itu tiada lain adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh kulit buah. Atau kita sebut juga tumbuhan Gymnospermae ini adalah tumbuhan berbiji terbuka. Beda dengan yang Angiospermae kemarin. Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Jadi seperti pohon mangga, kalian lihat bijinya itu tertutup oleh kulit buah. Ya. Nah, sedangkan tumbuhan Gymnospermae seperti ini adalah melinjo atau Genetum genemon. Lihat, ini biji ini tidak tertutup oleh kulit buah, ya, dia berbiji terbuka. Kemudian ada Ginkgo biloba, ada Cycas rumpi atau pakis haji, ada pinus, dan juga ada cemara. Ini adalah kelompok tumbuhan-tumbuhan berbiji terbuka. Nah, anak-anak, bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae ini? Apakah di sini kalian bisa melihat bunga? Ya, tidak sama seperti pada Angiospermae yang memiliki bunga. Ya, untuk tumbuhan Gymnospermae, alat reproduksi seksualnya secara generatifnya berupa strobilus atau runjung. Ya, nah ini strobilus pada melinjo. Nah, di sini anak-anak, strobilus jantan dan strobilus betina itu terletak dalam satu pohon untuk pinus dan juga melinjo. Sedangkan untuk pakis haji, contohnya, strobilus jantannya dan betinanya terpisah atau tidak berada dalam satu pohon. Makanya kita kenal ada pohon betina dan pohon jantannya. Gitu ya. Nah, ini pada pakis haji, ini adalah strobilus jantan dan ini adalah strobilus betina. Ya, mereka tidak ada dalam satu pohon, mereka berbeda pohon. Sedangkan pada melinjo, ini adalah untuk strobilus jantannya dan ini untuk strobilus betinanya. Ya, ini mereka ada dalam satu pohon. Nah, itu adalah alat perkembangbiakan reproduksi generatifnya atau secara seksualnya. Kita lihat strobilus jantan, anak-anak. Pada strobilus itu terdiri sporangia. Ya. Sporangia itu apa? Itu adalah kotak spora atau ruang-ruang spora. Kemudian nanti di dalam sel-sel di sporangia itu akan mengalami meiosis dan menghasilkan mikrospora. Nah, mikrospora inilah yang nanti akan berkembang membentuk serbuk sari. Nah, serbuk sari yang dihasilkan untuk tumbuhan pinus ini, serbuk sarinya memiliki sayap. Sedangkan strobilus betina ini mengandung megasporofil. Nah, megasporofil ini mengandung 2 bakal biji dan nanti dari tiap bakal biji itu mengandung megasporangium. Sel dalam megasporangium akan mengalami meiosis dan menghasilkan megaspora. Ingat, pada strobilus jantan mikrospora, pada strobilus betina megaspora. Nah, inti megaspora inilah yang akan mengalami mitosis membentuk sel telur.
Sedangkan mikrospora tadi akan membentuk serbuk sari. Nah, ini ya anak-anak ya. Ini runjung ya atau strobilus ya. Nah, tadi di dalam strobilus itu ada kotak-kotak sporangnya ya. Ini. Nah, ini untuk yang betinanya dia memiliki 2 bakal biji. Dari 1 bakal biji dia akan membentuk megaspora ya. Itu. Nah, bagaimana proses penyerbukannya dan pembuahannya pada tumbuhan Gymnospermae? Penyerbukan pada Gymnospermae ini terjadi jika serbuk sari menempel pada liang bakal biji. Nah, serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji, dan jika cairan ini menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji. Nah, terjadilah proses pembuahan atau fertilisasi. Sedangkan penyerbukan pada Gymnospermae terjadi jika serbuk sari menempel pada liang bakal biji. Kalau pada Angiospermae itu ketika serbuk sari menempel pada kepala putih. Ya. Nah, tadi setelah terjadi proses pembuahan, maka biji tumbuh di dalam megasporofil dan dilengkapi dengan sayap. Jadi ini anak-anak. Nah, ini sudah terjadi proses fertilisasi. Nah, itu adalah reproduksi seksualnya. Bagaimana dengan reproduksi vegetatifnya? Ya, atau aseksualnya, tanpa kawinnya? Pada beberapa tumbuhan Gymnospermae, contohnya pada pakis saji, ini dihasilkan. Sedangkan pada pinus, ini ada contohnya tunas akar. Nah, ini contoh bulbil pada pakis saji, dan ini contoh tunas akar pada cemara. Nah, siklus hidup pada tumbuhan Gymnospermae, anak-anak, tumbuhan Gymnospermae ini mengalami siklus hidup ya, dan terdiri atas 2 tahapan, yakni tahapan sporofit, penghasil spora, dan tahapan gametofit, penghasil gamet atau sel kelamin. Nah, sekarang kita bahas perkembangbiakan tumbuhan paku. Anak-anak, kalian tahu bagaimana bentuk dari tumbuhan paku? Ini ada gambaran untuk beberapa contoh tumbuhan paku. Ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, ini juga kemarin yang Frederick tampilkan dalam video ya. Itu bukan bunga anggreknya Frederick, tapi itu adalah tumbuhan paku yang menempel pada pohon anggrek ya. Nah, anak-anak, kalau kita melihat beberapa tumbuhan paku, ini semua tumbuhan paku itu tidak memiliki bunga. Nah, lantas bagaimana proses perkembangbiakannya? Tumbuhan paku ini mengalami proses yang kita sebut dengan metagenesis. Dan paku ini melalui spora. Jadi ini adalah tumbuhan paku, dia memiliki akar atau rizoid, memiliki batang, dan juga memiliki daun. Kalau kita perhatikan daun pada tumbuhan paku, lebih detail lagi anak-anak, ada yang bintik-bintik hitam pada bagian daun tersebut. Ya, ini adalah kita sebut dengan sorus. Nah, jadi ini tumbuhan paku, ya. Nah, ini pada bagian daunnya itu terdapat sorus, dan di dalam sorus itu ada sporangia atau kotak spora. Nah, ketika kering, ya, maka sporangia ini akan pecah. Nah, sporangia ini nanti akan melepaskan spora. Baru nanti ketika spora tersebut hinggap pada habitat yang semestinya, ya, yang cocok, maka nanti spora ini dia akan tumbuh menjadi protalium. Nah, protalium ini dia menghasilkan gametofit, ya. Ada antheridium, penghasil sel sel sperma, dan archegonium, penghasil sel telur. Ya, ini.
Jadi pada protalium ini dia nanti akan melepaskan dia terdiri dari archegonium yang menghasilkan sel telur dan antheridium yang menghasilkan sel sperma. Ketika nanti sel telur dan sel sperma ini terjadi fertilisasi, maka dihasilkan embrio sporofit, ya, tumbuh menjadi sporofit muda dan nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan paku kembali. Nah, ini lihat, ini terus bergulir siklusnya, makanya kita sebut dengan metagenesis. Jadi pergiliran keturunan antara fase gametofit, ya ini, dengan fase sporofitnya. Fase penghasil gamet dengan fase penghasil spora. Oke, berikutnya tentang perkembangbiakan pada tumbuhan lumut. Anak-anak, kita tahu ini adalah lumut, ya, yang sering sekali menempel pada dinding tembok rumah kita apabila memang kondisi temboknya itu lembab. Nah, ini lumut yang sering kita jumpai bentuknya bermacam-macam karena memang ada beberapa jenis. Ada lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Ya. Nah, untuk perkembangbiakan tumbuhan ini, anak-anak kita sekilas tidak bisa melihat ada bunganya ya. Dan tumbuhan lumut ini kita juga sulit membedakan mana akar, batang, dan daunnya. Nah, kita akan bahas bagaimana perkembangbiakan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini sama seperti pada tumbuhan paku, ya, dia mengalami metagenesis. Kemudian tumbuhan lumut reproduksi aseksualnya melalui kuncup atau game dan juga melakukan proses fragmentasi. Jadi fragmentasi ini terjadi ketika nanti tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Nah, ini ada gambaran untuk game, ya, atau kuncup. Nah, ini metagenesis pada tumbuhan lumut. Jadi seperti pada paku, tumbuhan lumut pun melakukan proses metagenesis atau memiliki metagenesis atau mengalami metagenesis. Ya, jadi ini tumbuhan lumut, kemudian dia memiliki sporangium atau kotak spora, dan sama ketika kotak spora tersebut pecah melepaskan sporanya, spora ini nanti akan tumbuh ya menjadi protonema. Nah, nanti protonema ini dia akan menghasilkan antheridium ya, yang akan menghasilkan sel sperma dan juga archegonium yang akan menghasilkan sel telur. Nah, nanti ketika sel telur dan sel sperma ini tumbuh berfertilisasi, maka akan menghasilkan zigot, dan zigot ini nanti akan tumbuh menjadi sporofit muda, sporofit dewasa, dan kembali terulang lagi siklusnya. Ya, jadi di sini juga sama ada pergiliran keturunan dari gamet menjadi dengan fase sporofitnya. Ini anak-anak kesimpulannya untuk metagenesis itu adalah pergiliran keturunan antara fase gametofit dengan fase sporofit. Anak-anak, Ibu sampaikan untuk beberapa teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Ini kita mengenal adanya hidroponik. Hidroponik itu tiada lain adalah cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi atau mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan, jadi tanpa menggunakan media tanah. Ya, atau kita kenalnya hidroponik, itu adalah cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan media selain tanah. Ya, jadi bisa larutan nutrisi, bisa air dan lainnya. Ini contohnya. Ya, hidroponik ini kenapa ada hidroponik? Ini digunakan untuk lahan-lahan yang sempit. Ada vertikultur, yaitu teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat nih ke atas gitu ya. Nah, ini juga sama untuk lahan yang sempit, dan kenapa dibuat ke atas? Itu untuk meningkatkan jumlah tanamannya. Dan ada kultur jaringan, metode perbanyakan tanaman dengan cara mengambil salah satu bagian dari tanaman, seperti kelompok selnya kita ambil atau jaringannya atau organnya. Jadi ini sekilas anak-anak, ini ada tanaman yang akan kita perbanyak. Kita ambil bagian sel daunnya misalnya atau bagian sel akar dan yang lainnya. Kemudian kita kultur di media. Nanti ketika tumbuh dia akan membentuk kalus. Kalus nanti akan membentuk plantet ya, atau nanti tunas daun. Nah, nanti kita akan perbanyak lagi dan nanti akan tumbuh seperti ini ya.
Kita akan setelah jadi ini, maka dia